Aku tuh sudah dari jauh-jauh ya, dari Widodaren ke Yosafat kan bayangin coba. Ya, Kalau naik lumayan. Grab itu mahalnya bukan main. Oke. Nah, aku ke sana nih. Ada yang orang tuanya bahkan nanti aja lah gitu kan, nanti aja komuninya gitu. Oh, itu udah. Aku datang ke rumahnya, si anak yang mau terima komuni pertama ini peluk aku dengan erat. Oke. Terus ternyata mamanya bilang, "Kak, anakku nih seneng, bersyukur karena dia bisa terima tubuh darah Kristus." Oh. Halo, ketemu lagi bersama kami dalam Bincang Hati. Perkenalkan, nama saya Efisien Dahi. Saya sehari-hari praktisi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi setiap hari saya berteman, bermain, bekerja bersama dengan teman-teman difabel, mulai dari usia yang kecil sampai usia dewasa. Nah, dalam Bincang Hati hari ini kita mengundang seorang kakak yang luar biasa yang sudah banyak berkontribusi dalam pastoral difabel Keuskupan Surabaya. Mari kita berkenalan dengan kakak kita yang luar biasa. Halo Kak Ines. Halo. Oke, apa kabar? Luar biasa. Oke, wah luar biasa ya hari ini. Iyalah. Silakan Kak Ines perkenalkan diri sama teman-teman. Halo teman-teman, salam jumpa. Aku Ines, nama panjang atau nama pendek? Nama panggilan? Boleh nama panjang. Nama panjang itu Maria Agatha Ines Rizky Chandra Rahmawati. Waduh, panggilannya? Panggilannya Ines. Oke. Iya, saya saat ini memegang di Koordinator Pastoral Difabel Kevikepan Surabaya Utara. Oh, Surabaya Utara. Iya. Itu ada berapa paroki di Surabaya Utara? Di Surabaya Utara ada 7 paroki dan 2 stasi. Oh, Iya. oke. Baik, Kak Ines. Kita bincang-bincang santai aja Iya, ya. siap. Jadi, kita pingin tahu nih Kak Ines. Dulu sebelum terpilih menjadi koordinator, ini kan Kak Ines ini dipilih atau memang mengajukan diri atau seperti apa sih kisahnya? Kok bisa sekarang jadi koordinator, Kak Ines? Ini tuh awalnya sebenarnya dari diseminasi waktu itu tuh di Widodaren. Nah, terus di situ tuh kayak awalnya ya nggak ada yang namanya koordinator, nggak ada pengurus dan lain sebagainya. Nah, terus seiring berjalannya tahun, biasanya berjalannya waktu ya, ini berjalannya tahun. Nah, di situ Romo Vikep kami, yaitu Romo Yusuf CM, itu nelponi Ines terus. Gimana Nes, ini pastoral difabel itu sudah diseminasi, tapi kok nggak ada perkembangan. Terus habis itu, loh, emangnya aku ini suruh ngapain aku itu kan? Kan kamu koordinatornya. Hah? Aku itu kan? Kan aku bingung gitu ya. Terus aku inget kata Romo Didi waktu masih Romo ya. Beliau bilang, kamu boleh keluar dari pastoral difabel keuskupan, tapi kamu satu yang nggak saya perbolehkan. Apa? Kamu nggak boleh meninggalkan Kevikepan Surabaya Utara. Kamu harus kembangin di sana. Terus ya udahlah. Terus habis itu Ines mulai kontak-kontak di tahun 2024. Itu mulai Agustus kalau nggak Juli itu mulai tak kumpulkan koordinator pastoral difabel di paroki-paroki. Lalu pas bincang-bincang begitu tanya gitu kan, koordinatornya siapa? Terus aku nggak mengajukan diri. Aku diem aja. Masih nanya nih. Iya kan, mereka masih Tapi gitu kan. sudah ada orang-orang yang ikut dalam kelompok ini, kepengurusan ini sudah ada? Iya, sudah. Waktu itu mereka sudah, aku aja bendahara, aku aja sekretarisnya. Yang koordinatornya nggak ada yang mengajukan? Koordinator nggak ada. Terus aku diem aja. Terus waktu itu rapatnya sama Romo Yusuf nih. Diem semua. Ines deh. Duh, pengen nolak, tapi kan inget Romo Uskup, inget Vikep Utara, inget diseminasi nih. Ingat katekis. Ingat, iya. Jadi kan
Ya Tuhan, oh iya sih aku katekis ya, kan aku juga sudah pernah JBI juga sebelumnya. Oke. Ya, terus ya wis lah, ayo gitu, kita jalan bareng ya. Ya wis, akhirnya terbentuklah Pastoral Difabel Kevikepan Surabaya Utara dengan koordinator saya. Dengan tercompang-camping, dengan mulai dari nol ya gitu kan istilahnya gitu. Kayak pom bensin aja. Iya, kita mulai dari nol ya Kak gitu kan. Oke, luar biasa ya Kak Ines dengan apa? Berarti kan ini kan ditunjuk ya, secara tidak langsung Kak Ines sudah terpilih tanpa dipilih. Tuhan, ya wes lah gitu. Oke, luar biasa Kak Ines. Nah, berarti sekarang ini di setiap paroki yang di Kevikepan Utara ini sudah ada ya? Puji Tuhan, sudah ada. Dengan koordinatornya masing-masing? Iya, benar. Wah, betul. Luar biasa. Sudah. Nah, apa aja kegiatannya Kak Ines di Kevikepan Utara ini, para pengurus ini? Kalau Kevikepan Surabaya Utara sendiri, kami baru saja mengadakan Paskahan bersama, satu Vikep. Terus kegiatan rutin sih kami masih rapat-rapat ya. Lalu saat ini kami sedang kelas aksesibilitas. Kelas juru bahasa isyarat begitu. Sebenarnya ini punyanya SMTB, tapi digabung dengan akhirnya kerjasama dengan Vikep. Gitu. Akhirnya pesertanya ya peserta Vikep, tapi lebih banyak SMTB karena yang punya gawe istilahnya SMTB begitu kan. Gitu. Itu kegiatannya. Mungkin kegiatan tahunan ya misa difabel itu, difabilitas internasional, Paskahan, sudah itu aja. Berarti di sana ada banyak ya teman-teman difabel yang di sana? Menurut data di tahun data kemarin 2025 waktu misa jubileum itu kami terdata 80 orang. Wah, 80? Iya. Itu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan itu pun 80 belum kelihatan lagi. Mungkin terlihat di paroki, mungkin ada lagi. Kan biasanya ada orang tua yang menyembunyikan anaknya. Berarti ada yang belum terdata. Iya, belum terdata. Wah, banyak ya. Banyak. Luar biasa kakak di sana. Wah. Nah, selama ini berarti sudah setahun lebih sudah ya? 1 tahun lebih. Ya, kepengurusan ini. Nah, selama kepengurusan ini apa saja sih yang dialami Kak ini sama teman-teman? Apa kendala-kendala yang dialami di lapangan? Awal kami mau berdiri itu sudah ada kendala, Kak. Tentang Romo koordinator kami. Maaf ya Romo ya. Jadi kami ini ceritanya, kami tuh tahu Romonya siapa, dibilangi oleh Romo Yusuf. Ini loh Romonya, Romo Satrio namanya. Nah, sudahlah. Aku tuh ngechat Romo Satrio gitu kan istilahnya, kula nuwun gitu. Permisi, ini Pastoral Difabel Romo, kami sudah punya tim Romo. No respon. Terus habis itu kami mau ngadakan acara yang difabilitas di SMTB itu. Kami sudah gimana nih tanda tangannya nih gitu kan. Akhirnya aku tuh sudah dari jauh-jauh ya, dari Widodaren ke Yosafat kan bayangin coba. Kalau naik Grab itu mahalnya bukan main. Nah, aku ke sana nih. Katekisnya sudah bilang, "Mbak, ini romonya misa jam segini." Ya wes, aku datang ke sana. Lah kok habis misa romonya hilang loh. Hilang? Iya, habis misa tuh hilang. Plus gitu kan. Mungkin ada tugas mungkin. Ya kayaknya mungkin ya. Terus aduh gimana sih aku gitu, sampai sebel, sampai awas ya kalau ketemu gitu kan. Lah kok mukjizat ya, nggak tahu ya, puji Tuhannya waktu hari H, waktu Ines cek di sakristi nih, kan yang respon itu dari 7 paroki 2 stasi. Waktu itu ada kebetulan konfrater CM ada yang meninggal, jadi Romo CM beberapa ada yang melayat, jadi yang respon cuman 3 orang Romo CM, 1 projo dari SMTB. Ya udah aku siapkannya 4 doang. Kasula tuh udah 4 aja Mas, jaga-jaga kasula 1 simpan. Aku pas masuk sakristi, ada Romo Satrio di situ. Kami berjumpa untuk pertama kalinya, Kak. Nah, akhirnya
loh Romo Satrio gitu kan. Oke. Ines ya, saya minta maaf ya Nes ya. Oke. Gitu. Jadi di situ kami terjadi rekonsiliasi. Oke. Akhirnya beliau menyampaikan ke kami pengurus, ya maaf, saya nggak tahu harus ngapain, tapi Oke. saya siap mendampingi. Oke. Itu kendala pertama kali ya Kak ya. Oke. Kendala kedua itu pendataan. Ya. Jadi kami mendata, ya kami ditolaki, ya kami kayak nggak diterima gitu kan ya. Ya wes nggak apa-apa gitu kan. Oke. Lain-lain nggak ada sih. Itu pendataannya itu berarti Per paroki. per paroki ya. Ha-ha. Berarti dari paroki ke lingkungan-lingkungan. Betul. Jadi data base-nya, Google Form-nya dari VCAP bikin, terus disebarkan ke koordinator paroki-paroki itu, terus mereka yang nyebarin ke lingkungan-lingkungan, ke romo-romonya, buat romonya bantuin gitu, nyampein. Oke, oke. Gitu. Oke. Wah, luar biasa ya. Nah, dari pengurusnya sendiri, ada kira-kira ada cerita nggak ini? Kalau pengurusnya sendiri, puji Tuhan saling support ya. Kadang ya lucu-lucu gitu ya. Misalnya kalau kelas bahasa isyarat ini kan maksimal 15 ya. Ya. 15 orang. Loh, pengurusnya nggak ikut ta. Loh ya kalau mau ayo. Tapi ini nggak bisa gitu kan. Ya itu terus habis gitu kami sih saling support selalu Kak wis. Mereka itu selalu ngasih kesabaran ke aku kalau misalnya Romo Satrio ini kan seorang yang sibuk kepala sekolah ya. Betul. Terus kalau Romo Satrio tuh kok bales gitu kan. Terus mereka bilang, "Sudah sabar Kak Ines, kan Romo Satrio manutnya sama Kak Ines gitu kan." Akhirnya kayak gitu gara-gara pertobatan kemarin. Oke. Gitu. Itu sih. Jadi kalau dari pengurus sendiri ini sebenarnya sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan teman-teman difabel ya. Betul. Wah, luar biasa Kak Ines. Nah, Kak Ines akhirnya menjadi koordinator di Kevikepan. Surabaya Utara. Terus Kak Ines menjalankan tugasnya mulai dari tidak tahu sekarang sudah luar biasa. Oh, sih. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan Kak Ines atau refleksinya Kak Ines sendiri selama menjabat sebagai koordinator Kevikepan nih? Iya, kalau refleksinya sendiri ya, satu ternyata banyak teman-teman difabel yang belum terjamah. Satu, belum terfasilitasi lah untuk misa-misa itu. Bukan lebih ke misanya ya sebenarnya, lebih ke sakramen inisiasi. Karena kan mereka belum kejamah ke sana gitu. Ada beberapa yang kesulitan untuk misa. Bahkan kemarin waktu komuni pertama di paroki kami ada yang VCAP Utara, salah satu paroki VCAP Utara itu ada yang orang tuanya bahkan nanti aja lah gitu kan, nanti aja komuninya gitu. Itu udah umur berapa itu? Kayaknya umur 11 atau 12 aku lupa, antara itu umur-umur segitu. Nanti aja gitu. Tapi koordinatornya ini menegaskan itu loh, kalau nanti nggak bisa loh gitu kan. Kalau nanti mau kapan gitu kan. Itu nantinya itu kenapa? Kira-kira apa itu? Apa ya? Alasannya? Kalau sudah dewasa aja, anak ini belum sanggup menerima pelajaran. Gitu. Mungkin kekhawatirannya takutnya tidak paham dengan apa yang diterima ini ya. Ya salah satunya mungkin itu ya, itu. Tapi ini orang tuanya atau anaknya itu aktif di gereja? Enggak seberapa. Terus apa yang dicobakan? Maksudnya ini cerita aja ya. Kira-kira apa yang dicoba oleh para pengurus di paroki itu supaya orang tua ini mau atau bersedia untuk mengajak anaknya untuk ke gereja atau kegiatan lingkungan lah. Kunjungan. Kemarin tuh mereka mencoba kunjungan ke rumah. Mengajak romonya bahkan. Lalu ya pelan-pelan orang tuanya diberi tahu kalau iman anak ini perlu untuk diajak ke gereja. Karena mereka mendapat hak seperti semua umat yang ada di gerejanya. Betul. Terus ya akhirnya orang tuanya luluh, tapi
meskipun luluh ya belum komuni. Akhirnya diikutkan tahun depan. Romonya pun ya udah nggak usah dipaksa, nanti aja gitu kan. Oke. Memang di sini kan untuk anaknya sendiri ya yang difabel ini kan ya mungkin beberapa materi atau beberapa bahan komuni pertama itu tidak mampu untuk dipahami, tapi kan betul. yang perlu kita pahamkan ini kan ke orang tuanya ya. Benar. Supaya dia bisa mendampingi anaknya atau saudaranya Benar. di kemudian hari ya kan. Betul itu. Oke. Nah, di Kevikepan ini utara ini sudah ada yang ini Krisma. Ada beberapa di paroki Marinus Yohanes besok. Itu sepertinya ada yang difabel. Oke. Lalu di SMTB aku kurang paham ada apa enggak. Oke. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ini teman-teman kita yang apa ya, yang difabel atau keluarganya atau saudaranya ini belum paham apa sih ini pastoral difabel ini. Iya. Kok tiba-tiba ada, dulu kok kita tenang-tenang saja, tidak ke gereja juga nggak apa-apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini. Kira-kira kenapa sih akhirnya kita buat ini pastoral difabel mulai dari keuskupan, terus kita akhirnya menghimbau supaya di Kevikepan dan di paroki-paroki ini kita hidupkan pelayanan untuk teman-teman difabel ini supaya mereka itu bisa terfasilitasi di gereja. Nah, mungkin bisa Kak Ines jelaskan ini. Ini kan. Jadi pastoral difabel dari pastoralnya aja sendiri, pastoral adalah usaha gereja untuk mempersiapkan diri untuk membina iman apapun itu gitu kan. Pastoral itu sebagai, kalau aku bilang pastoral itu rumah. Gitu kan, rumah untuk membina dan dibina imannya, begitu kan. Nah, lalu kalau difabel sendiri kita tahu bagaimana difabel ini teman-teman berkebutuhan khusus, teman-teman yang membutuhkan perhatian khusus. Berarti pastoral difabel adalah rumah untuk teman-teman difabel yang mana mereka untuk dibina dan perlu pembinaan. Nah, akhirnya kan keuskupan melihat itu sangat penting. Akhirnya Kevikepan pun mencoba untuk mendirikan itu agar teman-teman pastoral teman-teman difabel itu merasa terjamah, merasa memiliki rumah. Karena kan sebelumnya mereka kayak ngah-ngoh, misa nggak ada fasilitasnya. Terus habis itu mereka mau komuni, krisma, baptis, bingung, nggak kejamah. Terus pelajaran misalnya ya untuk teman tuli, pelajaran ya cuman ngowo gitu mungkin ya. Mereka nggak paham apa yang diajarkan oleh para guru agamanya. Nah, sekarang ada juru bahasa isyarat. Lalu ada teman-teman katekis awam atau katekis profesional untuk menemani teman-teman difabel ini untuk merayakan peristiwa imannya. Akhirnya Kevikepan Surabaya Utara melihat ini, kami berusaha untuk mencoba merangkul mereka semampu kami dengan ya bekerja sama dengan para katekis, juga bekerja sama dengan para romonya juga, bahwa untuk merangkul mereka kita juga perlu untuk membina, nggak cuma ngerangkul dan menerima, tetapi kita menerima dan membina. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan, ayo teman-teman difabel, keluarga-keluarga yang punya saudara, teman, atau diajak ke gereja. Iya, betul. Ya? Betul. Jadi, soalnya sekarang ini di Kevikepan Surabaya Utara sudah tersedia ini? Sudah difasilitasi? Sudah, kalau memang butuh guru agama atau katekis, kami di Vikep Utara puji Tuhannya sudah ada katekisnya, cuman ada 2 paroki yang belum, begitu aja. Oh, hampir semua paroki hampir semua Kevikepan Surabaya Utara. Di paroki kami ada katekisnya 1. Karena aku juga ya nggak sombong ya, koordinator katekis di Kevikepan Surabaya Utara. Luar biasa. Jadi pentingnya ya di sini peran dari pengurus ini kan bukan untuk mengatur segala sesuatu, tapi untuk memfasilitasi atau mengkoordinir. Betul.
Jadi kalau ada apa-apa untuk bekerja sama dengan seksi-seksi yang lain, Iya, betul. mungkin nanti kalau pas persiapan penerimaan komuni, krisma, Betul. ataupun sakramen perkawinan ya, itu bisa bekerja sama dengan pastoral di Difabel, Kevikepan di Kevikepan. bersama dengan seksi-seksi ini Betul. yang berperan di situ. Wah, luar biasa. Jadi di Kevikepan Utara ini luar biasa karena yang Puji pegang Tuhan. ini katekis ya. Jadi secara Sekretarisnya juga katekis. Katekis. Iya. luar biasa. Padahal di tempat lain masih butuh ini. Iya, makanya. Jadi kalau secara sumber daya sebenarnya itu sudah oke ya. Iya, Sudah betul. oke. Puji Tuhan. Tinggal kita sebagai umat sekarang bagaimana kita merespon. Memberi respon supaya kita ikut terlibat dalam kegiatan ini. Kan kita tidak menginginkan kalau anak-anak kita atau saudara kita atau teman kita yang difabel ini tidak tidak merasa bahwa saya ini masuk dalam kelompok gereja. Itu kan yang selama ini terjadi ya sebelum ada pastoral ini. Nah, dengan adanya pastoral difabel di Kevikepan Utara ini, nah ini jadi wadah nih. Benar. Ayo datang, silakan mau sekedar datang untuk cerita ya, Iya. atau mungkin untuk berbagi atau Mau apa. cari info. Ya, ya jadi kan? datang aja, nggak usah sungkan ya. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan, berarti mengatakan waktu itu bahwa kalau datang ke gereja untuk misa ini takut kalau nanti nggak diterima. pengurusnya tiba-tiba Ngusir Iya kan? sana, gitu. Sekarang sudah nggak ada ya. Nggak ada. Tidak ada itu, tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman yang mendengarkan acara ini, silakan dikabarkan kepada teman-teman difabel, keluarganya, dan semua siapa saja yang orang-orang Katolik yang memang memiliki kenalan difabel, silakan diajak. Karena mungkin ada kontak personnya ya, nanti bisa. Kontak person masih nomor saya sih ya. Oh, oke. Iya. Nanti dihubungi Kak Ines selaku katekis dan juga koordinator Kevikepan Surabaya Utara. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, Kak Ines, ini mungkin pernah ada cerita nggak? Kan tadi kan sempat menyinggung bahwa pernah kunjungan ke keluarga, pernah menyapa ya teman-teman difabel ini secara langsung. Ada cerita nggak Kak Ines yang bisa kita dengarkan saat ini dari keluarga itu sendiri? Mungkin ada keluhan, kesan, nilai positif untuk gereja Katolik sendiri. Kalau kesan sih banyak ya, mungkin dari romonya. Kami kan di Kevikepan Surabaya Utara itu untuk pengakuan dosa yang semua paroki bisa, tetapi yang paling sering adalah paroki Widodaren dan paroki Santo Mikael Perak. Nah, di saat itu romo saya, bukan romo kami ya, jadi romo saya. Itu romoku gitu kan, kok nggak bercanda. Romo kami itu berkata bahwa excited, maksudnya bersyukur bahwa akhirnya gereja Keuskupan Surabaya memberikan fasilitas begitu. Meskipun romonya awalnya kesulitan, tetapi romonya seneng kalau teman-teman difabel ini bisa pengakuan dosa, terfasilitasi gitu loh Kak. Tuh, terus kalau yang di Santo Mikael Perak, memang romonya awalnya nggak ngerti. Tapi romonya bilang bahwa orang kalau mau sakramen pengakuan dosa, meskipun siapapun yang datang, pasti Tuhan akan mengampuni dosanya. Gitu. Wah, aku langsung, hah? Terus gimana caranya Kak? Gitu kan. Ya akhirnya romonya cuman kasih tulisan, kasih ke teman difabelnya, orang tuanya datang menjemput dia, berdoa denda dosa ini tadi. Penintensinya ya. Terus di Santo Mikael Perak lagi, ketika dia mau komuni, itu aku sempat datang ke rumahnya gitu. Karena waktu itu aku pernah bilang ke teman-teman pengurus kalau memang butuh silakan telepon aku akan datang ke rumahnya. Luar biasa. Selagi bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya nggak mungkin gitu.
aku bilang gitu. Terus aku datang ke rumahnya, si anak yang mau terima komuni pertama ini peluk aku dengan erat. Oke. Terus ternyata mamanya bilang, Kak, anakku ini seneng, bersyukur karena dia bisa terima tubuh darah Kristus. Oh. Aku, wah Tuhan. Terus ternyata Romo kepala parokinya memang menyediakan dirinya gitu loh. Untuk dia selalu bilang, memang dia nggak masuk kelas secara reguler ya, tetapi dia masuk, dia belajar dan diajari oleh orang tuanya. Oke. Dia memang tidak mendapat pengajaran dari katekis atau suster atau siapapun. Oke. Mungkin romonya akan datang, tetapi guru dan pengajar utamanya tetap keluarganya. Oh, oke. Gitu. Itu Jadi bagus ya. Jadi keluarganya ini mengajari dia full. Oke. Akhirnya romonya ngontrol, romonya datang, mencoba ngobrol dengan anaknya. Lalu puji Tuhan langsung komuni pertama selama 2 bulan atau 3 bulan aku lupa. Gitu. Jadi aku merasa bahwa kesannya adalah paroki ini benar-benar menyiapkan, meskipun tidak ada katekis atau pengajar agamanya mungkin, tetapi Romo mencoba mengajarkan bahwa pengajar utama adalah keluarga. Oke. Gitu. Oke. Memang untuk pendampingan iman teman-teman difabel ini keluarga menjadi faktor utama. Betul, Hal betul. yang paling utama agar teman-teman kita difabel ini tetap ini ya, ada pembinaan, kan nggak boleh putus. Lepas, ya. nggak boleh putus. Sama dengan kita yang Reguler ini juga ya. Kita kalau nggak ditemani atau nggak ada yang mengingatkan, lupa tiba, oh iya ya, aku percaya saya melanggar apa ya di aku percaya. Dan nanti teman-teman boleh ini ya, refleksi lagi. Ini kira-kira apa ya yang saya langgar ya? Nah, itu kita butuh teman. Betul, Nah, kita perlu pengakuan teman. dosa itu wajib. Nah, itu dia. Ya, jadi betul. pengakuan dosa itu wajib. Itu sebenarnya salah satu media untuk mengingatkan kita bahwa kita ini ayo kembali lagi ke iman kita ini. Betul. Mengingatkan kita. Nah, teman-teman difabel pun butuh ini. Betul. Mereka butuh, dan luar biasa ya keluarga kalau bisa memfasilitasi, menemani sampai dia akhirnya nanti menerima itu dewasa komuni, betul. dan dia menerima sakramen-sakramen dalam gereja. Wah, Benar. luar biasa. Puji Tuhan. Nah, ini para pengurus di paroki ini, kita mau tahu ini ceritanya nih. Pengurus-pengurus di paroki ini ada kendala nggak mereka di lapangan? 1, ditolak. Dari keluarga ini ya? Oke, selain itu? 2, sulit berkomunikasi. Ya, Artinya? bukan mungkin ya. Pertama kali menangani difabel ya toh. Oh. Kalau aku kan sudah terbiasa nih kayak yang gara-gara pasti keuskupan. Oke. Mereka ini nyel baru gitu Mau kan. ngomong apa mau gitu? ngomong apa, mau ngapain? Ini autis ini diapain? Iya. Adik-adik ini kita harus Iya, apa? iya. Teman tuli kita ngomong aja oral kadang nggak jelas. Iya Ya kan? Iya. Itu kendala kedua. Kendala ketiga relasi dengan Romo paroki mungkin ya. Kadang-kadang untuk meminta sesuatu sulit gitu. Mungkin gara-gara ya baru pertama kali, takut tidak diterima. Padahal ya Romonya oke-oke saja dan selalu oke kalau tentang difabel itu, Romo-Romo itu. Oke. Gitu sih. Jadi mungkin Romo parokinya pun mereka ini ada nggak tahu ya kalau nanti dikonsultasikan saya harus ngapain ini sama teman-teman. Romonya juga bingung ini mau ngapain. Iya kan, aku kudu lapo gitu. Aku ngapain? Iya, pengurusnya nggak tahu, terus Romonya nggak tahu, terus mau ngapain. Kadang-kadang mungkin benturannya di situ ya. Bener. Tapi kalau menurut Kak Ines sebagai koordinator di Kevikepan, itu seberapa besar sih semangat para pengurus ini dari ketidaktahuannya mereka, atau ada juga yang sebagian sudah mulai paham, itu seberapa besar sih semangat mereka di dalam kepengurusan ini? Besar sekali.
Oh ya? Dia jadi kami tuh selalu semangat, ayo kita pelatihan, ayo kita gathering. Kita sampai sudah gathering 2 kali kayaknya Oh ya ya? kami ini. Di KR sama di Yosafat itu. Wow, luar biasa. Udah 2 kali gathering, udah 2 kali itu. Terus kami sudah juga memfasilitasi teman-teman muda, meskipun nggak semua muda, Oke. untuk kelas aksesibilitas itu. Oke. Iya kan? Oke. Itu sih sebesar cinta kami kepada Tuhan. Wah, Oke. Memang benar, Kak Ines katakan kan cinta ini kan kepada Tuhan. Kita selalu kembali bahwa kegiatan pastoral difabel ini, baik di keuskupan, di kevikepan, di paroki-paroki, ini semata-mata sebagai ungkapan iman kita. Benar. Ya. Bagaimana kita menghargai, mengimani penciptaan. Karena teman-teman kita difabel ini, mereka tidak diciptakan Iya. apa berbeda dengan kita. Mereka Betul. ini secitra. Sama, secitra, Betul ya? segambar. Wah, betul. Jadi mereka ini secitra dengan kita. Hanya mereka ini punya keterbatasan di bidang tertentu. Benar. Nah, itu yang perlu kita fasilitasi. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa anak saya, saudara saya ini difabel, aduh ini merupakan beban. Iya, jangan. Karena justru itu nanti akan semakin membuat kita semakin tertutup. Benar. Jadi di Kevikepan Utara ini sudah ada nih pengurusnya. Iya. Mari kita gabung rame-rame untuk memfasilitasi teman-teman kita ini yang difabel ini supaya mereka ini merasa aku ini Katolik ya. Aku ini Katolik. Iya. Aku ada sebagai anggota gereja yang juga punya hak untuk berpartisipasi ya. Dan saya lihat waktu itu acara di SMTB ya, luar biasa, ada teman-teman difabel yang Betul. ikut mengantar persembahan. Benar. Itu luar biasa sekali. Itu teman-teman difabel yang ikut bawa persembahan itu waktu itu ketika ditawarkan kepada mereka, gimana sih responnya? Itu semangat sekali. Oh iya? Iya, jadi mereka menghubungi terus mau nggak anaknya itu mengantar persembahan. Ya ada yang seneng, ada yang bingung, takut Ragu-ragu nanti bisa nggak nanti ya? anakku tiba-tiba tantrum gitu Oke. kan. Tapi kami meyakinkan gitu, yang nelpon ini teman-teman pengurus ini meyakinkan nggak apa-apa kok. Nanti kalau seandainya tantrum ya kita tenangin sebentar, gitu nggak apa-apa kok. Dan ternyata mereka luar biasa. Wah, Sangat rapi dari belakang sampai dari ke belakang depan. ke depan. Woi, aku ya Tuhan, keren kali loh ini. Iya, dan kita kan senang ya ketika teman-teman kita difabel ini masuk ke dalam gereja dengan senyum. Nah itu dia. Mereka senang berarti kan? Nah, Mereka merasa bahwa ini rumah saya ini, ya kan? Jadi itu sebenarnya salah satu fungsi dari pastoral difabel. Benar. Jadi teman-teman yang masih belum kenal silakan kita terus menginformasikan dan kami sih sangat mengharapkan supaya para pengurus-pengurus ini tetap semangat, terutama Kak Ines nih. Jadi tetap menyemangati teman-teman di sana agar udah jangan patah semangat. Iya, harus semangat. Terus memberikan sesuatu yang luar biasa untuk teman-teman kita ini. Kalau mungkin suatu saat ini sudah mulai lelah. Nah, boleh mulai saling sharing-sharing. Kita kan kadang-kadang ada acara bersama ya, seperti gathering itu. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mencurahkan. Mencurahkan. Kira-kira ini di antara para pengurus sendiri pastikan ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Jika itu terjadi, bagaimana cara Kak ini supaya membuat teman-teman kita pengurus ini kembali mengatakan lagi, oh iya saya harusnya begini. Itu gimana caranya Kak ini? Selama ini kami nggak pernah kayak gitu ya. Oh belum ya? Belum. Oke. Jadi ya kami rapatnya terlalu sering aja ya Kak ya. Oh, setiap bulan kami rapat. Wow, luar biasa. Sehingga akhirnya Romonya bilang, kalian nih rapat terus gitu kan. Akhirnya kami sadar ya udah deh 2 bulan sekali deh gitu. Oke. Dan responnya teman-teman gimana? Kemarin sempat ketemu satu pengurus. Duh kita kok nggak pernah rapat sih terus. Kan Romonya bilang kita rapat 2 bulan sekali Pak, aku itu. Oh.
Oh iya toh, ya nggak ketemu gitu, nggak Mungkin sharing. pemikiran Romonya jangan sampai nanti teman-teman pengurus ini terbebani dengan acara itu kan. Iya. Teman-teman kita ini banyak yang kerja sampai sore, sampai bahkan ada yang sampai hampir Benar. malam ya. Heeh. Jadi mungkin pemikirannya Romo, wah takutnya nanti mereka merasa terbebani, lama-lama mereka bisa hilang nih. Iya, Jadi mungkin diusulkan itu, supaya apa namanya ngarani nggak terlalu sering bertemu, tapi bertemunya dengan umat paroki difabel itu. oke, jadi itu satu hal yang positif juga supaya kita para pengurus, kita ini ada di lingkungan. Kita ini ada di paroki masing-masing, Yes, bisa berkoordinasi dengan seksi-seksi atau bidang-bidang di paroki kita. betul. Karena teman-teman difabel ini ada di Mana-mana. iya, ada di bidang ini, di bidang ini, Betul, layanan betul. liturgi, layanan di katekese dan Benar. sebagainya ya. Heeh. Nah, sampai lansia. Di Ah, situ ada itu dia. teman-teman difabel ini. Nah, Heeh. mungkin itu yang dimasuk Romo. Jadi silakan koordinasi kembali ke paroki, kembali ke lingkungan. Jadi ketika nanti kita kumpul masuk ke pertemuan kevikepan, kita ada cerita. Nah, Ada itu dia sesuatu yang perlu. dibahas. Mungkin itu menjadi Itu ya, positif juga ya buat buat pikir teman-teman. utara ini ya. Nah, Kak Ines, ini kan kita pastoral di keuskupan sebagai organisasi ya. Kita koordinasinya adalah dari keuskupan ke kevikepan, terus kevikepan ke paroki-paroki. Nah, kira-kira dari kevikepan atau mungkin dari paroki-paroki, Kak Ines pernah dengar ada nggak masukan-masukan atau saran-saran atau nilai-nilai yang mau disampaikan untuk teman-teman di pastoral di Keuskupan Surabaya? Kalau masukan sih ada ya. Kami berharap ada materi-materi sakramen inisiasi untuk teman difabel. Oke. Ya mungkin ada katekis di setiap paroki ya. Ya. Tapi mungkin katekis-katekis tersebut kayak bingung atau mau ngapain gitu kan ada toh. Iya, iya, iya. Jangankan dengan umat difabel, dengan umat yang biasa aja mungkin mereka kebingungan ya kan. Iya, iya. Nah, maka harapan kami adalah semoga ada materi-materi sakramen inisiasi untuk mereka yang difabel ini. Oke, Agar mereka juga mampu mengikuti dengan baik. oke. Nah, lalu apa ya, kalau masukan-masukannya mungkin perbanyak gathering, lalu perbanyak visitasi ke kami, begitu mungkin ya. Oke. Lainnya sudah the best. Oke. The best. Luar biasa. Jadi dari pastoral di difabel Keuskupan Surabaya, kita sebenarnya sudah mulai ini membuat, nanti rencananya kita akan membuat modul-modul untuk kita bahas bersama, untuk kita belajar bersama, supaya di kevikepan ini tahu ini arahnya mau kemana sih. Kita mau ngapain sih ke paroki-paroki ini. Jadi mungkin nanti ke depannya koordinasi kita dari pastoral difabel Keuskupan dan pastoral difabel di kevikepan, kita akan mengurus ini ada materi-materi ini. Ada beberapa usulan nih, atau ada ide nih buat, karena setiap kevikepan berbeda-beda ya. Benar. Di kevikepan yang ada di Surabaya dengan yang di daerah-daerah ini kan beda kebutuhannya. Nah, itu nanti kita akan koordinasi di situ. Betul. Jadi yang penting teman-teman yang di kevikepan tetap semangat, tetap membuat ide-ide yang memang sesuai dengan kebutuhan yang di kevikepan. Wah, luar biasa, Kak Ines. Jadi teman-teman difabel, keluarga atau punya saudara atau siapapun kenalan yang Katolik, silakan koordinasi ya dengan pastoral difabel di paroki masing-masing. Jadi supaya kita ini tahu ini kebutuhannya apa sih, mengalami apa sih di gereja, betul. apakah anaknya ini ketika masuk di gereja itu mau seperti apa. Nah, soalnya saya dengar juga ya di beberapa paroki kevikepan Utara, karena anaknya ini sulit atau dia belum terbiasa dengan misa yang rame-rame gitu, akhirnya disiapkan tempat latihan. Jadi yang lain ada yang misa, terus ada satu tempat buat latihan membiasakan, karena ada teman-teman autism itu yang sensitif dengan suara.
suara. Jadi kalau di gereja ada kor itu kaget bisa marah-marah dia. Waduh. Jadi Iya. itu akhirnya dibiasakan dan itu memang sangat penting. Kenapa kita menghimbau orang tua atau saudara yang punya teman difabel diikutkan ke gereja, bukan tujuan utamanya bukan ikut misa dari awal sampai terakhir, tapi untuk membiasakan sensorinya itu terbiasa dengan lingkungan ini. Benar. Karena kalau dia bisa di gereja, percayalah nanti kalau dia masuk ke tempat publik yang lainnya, dia akan lebih terbiasa lagi. Betul. Jadi sebenarnya secara tidak langsung gereja dalam hal ini membantu menerapi anaknya. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Nah, karena mungkin di Kevikepan ini sekretaris di paroki pun mereka sudah paham ya kalau kita ke sana ya. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira kalau di paroki-paroki sekarang itu sejauh mana untuk penyediaan fasilitas di ini gereja-gereja? Kalau paroki kami sudah beberapa yang membangun building block. Oke. Terus kamar mandi, kami di paroki Yosafat sudah ada toilet untuk difabel. Oke. Terus beberapa paroki dari kami pun sudah mencoba untuk memfasilitasi. Terus misa difabel, kami ada di Widodaren setiap minggu keempat, Oke, gitu. minggu keempat Jadi ya. awalnya memang aku membuka untuk paroki Itu minggu keempat, sorry saya potong dulu. Minggu keempat itu pagi, siang, sore? pagi jam 10. Pagi jam 10. Oke, diingatkan. Teman-teman Kevikepan Surabaya Utara, Oke. kalau teman-teman difabel ingin misa bersama, kami dari Kevikepan Surabaya Utara itu ada setiap minggu keempat jam 10 pagi di Paroki Santo Vincentius Apaulo Widodaren. Oke. Jalan Widodaren nomor 15. Oke. Tuh. Baik. Kalau mereka ke sana nanti mereka kira-kira menghubungi siapa nih? Bisa menghubungi aku. Oke, Satpam juga tahu ya kalau pas masuk situ. Langsung ngomong ke aku aja, nanti aku akan bilang ke PUK, petugas tata tertibnya, untuk diarahkan ke tempat duduknya. Oke, jadi teman-teman yang difabel ini tidak perlu bingung lagi. Nggak Jadi perlu. kalau ada petugas misa di situ bilang aja, cari Kak Ines. Betul, cari Kak Ines gitu. Oke, terakhir ini Kak Ines. Siap. Apa yang ingin Kak Ines sampaikan kepada pendengar kita pada saat ini supaya teman-teman atau umat kita secara keseluruhan mereka ini sadar bahwa penting banget adanya pastoral difabel Keuskupan Surabaya. Oke. Silakan. Teman-teman bincang hati yang terkasih dalam Kristus, bagi teman-teman yang memiliki keluarga yang difabel, jangan pernah malu untuk mendaftarkan atau mengikut sertakan dalam pendataan dimanapun teman-teman berada. Karena pendataan ini tujuannya bukan untuk membuli atau menyudutkan atau menyingkirkan, tetapi justru kami itu merangkul dan memfasilitasi. Misalnya ya misa itu tadi, lalu memang kalau belum menerima sakramen-sakramen inisiasi, kami mencoba untuk menyapa itu dengan memberikan pengajaran-pengajaran, entah itu melalui romo paroki, entah itu melalui katekis, atau dengan sapaan-sapaan dari keluarga masing-masing. Maka mari jangan pernah malu untuk mengajak keluarganya untuk misa beribadah di gereja. Karena gereja tempat yang ramah inklusi dan juga tempat atau rumah untuk berteduh, mengembangkan iman, membina iman, dan pembinaan secara khusus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Kak Ines. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ines. Sama-sama. Semoga teman-teman para pengurus yang ada di Kevikepan Surabaya Utara tetap semangat. Amin. Dan keluarga-keluarga yang ada di Kevikepan Utara, keluarga difabel di sana selalu diberkati dan umatnya di sana pun semakin terbuka. Amin. Sehingga cita-cita Keuskupan Surabaya untuk menjadi gereja yang inklusi
bisa tercapai. Amin, Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Ines, Sama. seorang katekis dan sekarang menjadi koordinator Pastoral Difabel di Kevikepan Surabaya Utara. Sudah sangat-sangat berkontribusi. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, silakan datang menghubungi Kak Ines, mendaftarkan diri supaya kita tahu apa sih yang kita butuhkan. Baik teman-teman, acara kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di dalam acara Bincang Hati.